Ini enggak? Halo. Oke, baik ya. Sekali lagi selamat datang, selamat siang, selamat pagi ya di mana kalian semua berada dan senang bisa bertemu dengan kalian semua lagi. Kita akan segera mulai ya. Saya bisa minta tolong untuk Pak Victor pimpin kita dalam doa pembukaan, Pak. Ya. Ya, mari kita Silakan, Pak. bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Tuhan memberikan satu anugerah dari Tuhan mempertemukan kami lewat pertemuan virtual ini, dan kami bersyukur Tuhan boleh memakai hamba-Mu Pak Pendeta Hengki Ciok untuk berbagi tentang kekayaan firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah percakapan kami di dalam pertemuan virtual ini dapat memberkati kami semua. Keseluruhan proses ini kami serahkan dari awal sampai selesai. Semuanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Perantara Roh Allah yang kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Victor. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Kalau mau mute, silakan mute, ya. Lalu dalam hari ini kita memasuki bagian ketiga, ya. Bagian ketiga dari pembahasan kita dari Mazmur 139, ya. Dari 4 bagian kita hari ini sudah di bagian ketiga, ya. Nah, di dalam bagian yang sebelumnya, ya, dalam bagian sebelumnya waktu kita berbicara mengenai Mazmur, ya kita sudah bicara bahwa Mazmur 139 ini, ya, itu dibagi dalam 4 bagian, ya. Bisa dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama itu bicara bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, ya kan? Tuhan itu tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Kemudian bagian kedua itu dari ayat 7 sampai ayat 12 itu berbicara mengenai Tuhan itu maha hadir, ya. Tuhan itu bukan cuma tahu segala sesuatu, Tuhan ada di mana-mana, ya. Dan bagian ketiga yang akan kita pelajari hari ini itu bicara mengenai Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, ya. Tuhan maha kuasa, dan nanti bulan depan kita akan bicara bagian terakhir sebagai respon kita terhadap Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Respon kita bagaimana? Yaitu kita perlu berserah dan kita perlu menyatakan kesetiaan. Nah, waktu kita berbicara mengenai ini dalam beberapa pembahasan yang lalu, kita juga sudah melihat bahwa dikatakan dalam bagian pertama itu ayat 1 sampai ayat 6, ya, Mazmur 139 dikatakan bahwa Tuhan itu mengenal ciptaannya secara lengkap, ya, secara seluruh, ya. Tidak ada di dalam diri kita itu tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan dari Tuhan, ya. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita Tuhan itu tahu, ya. Nah, itu yang kita lihat di dalam bagian itu. Nah, kemudian bagian yang keduanya dari ayat 7 sampai ayat 12, ya, yang kita sudah lihat juga di situ adalah dikatakan kita melihat Daud itu dia merasa frustrasi, ya. Dia merasa frustrasi karena Tuhan Maha Tahu seperti itu, Tuhan Maha Hadir seperti itu, ya. Dia merasa tidak nyaman, ya. Dia berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Nah, kita mungkin bertanya, ya, kenapa Daud berusaha bersembunyi? Nah, yang kita tahu, yang kita lihat dalam Alkitab adalah bahwa manusia itu selalu punya sesuatu, siapapun dia. Manusia selalu ada sesuatu yang kita tidak pernah rasa nyaman orang lain tahu. Ya kan? Kita selalu ada sesuatu yang kita mau simpan untuk diri kita sendiri. Nah, saya di Amerika, ini negara yang terkenal dengan namanya privasi, ya. Selalu bicara privasi, artinya jangan kepo, ya. Orang punya urusan jangan kita campur. Jangan tanya umur, jangan tanya banyak hal pribadi, jangan ditanyakan karena itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi bagi mereka. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam Alkitab sebagai orang Kristen, kita lihat dalam Alkitab bahwa manusia itu selalu punya sesuatu yang mau disembunyikan. Karena kenapa? Karena dosa, natur dosa. Ya, kalau kita masih ingat di sini dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan pada mulanya mereka itu apa? Mereka telanjang, kan? Mereka tidak berpakaian. Ya, di sini banyak sekali dari GKKA punya, ya, bahkan bisa bilang sebagian besar, ya, hampir 100%, ya, atau paling tidak dari Makassar. Mungkin pernah mendengar saya ngomong seperti ini, ya. Saya sering katakan dulu bahwa kita kalau berpakaian
pakaian ini sebetulnya selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini orang berdosa. Karena pakaian ini menjadi simbol dari kita berusaha menyembunyikan sesuatu. Ingat waktu Adam dan Hawa, begitu mereka berdosa, ya, begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang nomor satu mereka lakukan? Dia membuat pakaian, ya kan? Dia menutupi dirinya, dan menariknya Adam dan Hawa tahu bagian mana yang mesti ditutup, ya. Nah, pakaian ini adalah upaya dari manusia untuk menyembunyikan diri, menyembunyikan sesuatu. Jadi kita menutupi sesuatu yang kita tidak suka, menurut kita kurang, menurut kita tidak baik, ya. Jadi kalau badan kita barangkali kita merasa ada yang kita tidak mau orang lihat, kita pakai baju yang agak longgar-longgar, ya, yang barangkali panjang untuk menutupi supaya orang tidak bisa lihat, ya. Nah, kita selalu ada yang kita mau sembunyikan. Daud berusaha untuk bersembunyi, dan dia pakai segala macam cara untuk bersembunyi, dan kita sudah lihat dalam ayat-ayat ini totalitas upaya Daud untuk bersembunyi dari Tuhan. Dia mempergunakan segala sesuatu untuk dia bisa lari dari Tuhan, untuk bersembunyi dari Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kalau kita berdosa, dan kita semua adalah orang berdosa, kita tidak akan tahan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menjadi seseorang yang menakutkan. Nah, tetapi kemudian bulan lalu kita juga melihat bahwa dalam proses seperti ini, ya, caranya Daud melihat Tuhan jadi berubah, ya. Waktu dia berusaha bersembunyi, dalam upayanya bersembunyi, dalam dia berinteraksi dengan Tuhan, ya, pemikiran Daud, cara Daud melihat Tuhan itu jadi berubah, ya. Dia bukan lagi melihat Tuhan itu bukan sebagai pengungkung yang menahan dia, yang mengurung dia, ya, tetapi dia mulai melihat Tuhan itu menuntun dia. Jadi dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhan itu ternyata bukan mau menekan dia, Tuhan itu bukan mau menyusahkan dia, tapi Tuhan itu mau membawa dia, Tuhan mau mengarahkan dia. Dan waktu itu berbicara mengenai tangan Tuhan, ya. Kita waktu itu sudah sempat melihat di dalam ayat yang ke-10, ya. Tanganmu menuntun aku, tangan kananmu memegang aku, ya. Jadi Tuhan memimpin dia, dan Tuhan memberikan Tuhan yang mengarahkan dia di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, ya. Kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, dan saya yakin kalian semua ada bawa Alkitab, ada pegang Alkitab. Kalau saya bisa minta salah satu sukarela, tolong baca dari ayat 13 sampai ayat 18. Siapa saja? Silakan, ya. Buka mic-nya sendiri, ya. Baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 18. Ya, saya Pak Hengki. Pak David, silakan Pak. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenung aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir, apalagi aku terhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Oke, terima kasih Pak David, ya. Nah, ini adalah bagian ketiga dari Mazmur 139. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman membaca seluruh ayat-ayat ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan apa yang tadi baru dibacakan oleh Pak David, saya harap kalian itu bisa merasakan ada perubahan dalam nada pembicaraan Daud, ya. Ada perubahan dalam sikap Daud, dalam apa yang dia rasa mengenai Tuhan. Nah, di sini saya mau katakan juga satu hal, ya. Seringkali kita tuh tidak mengerti Tuhan. Itu hal yang wajar. Manusia tidak akan pernah mengerti Tuhan 100%. Ya kan? Tuhan kan jauh lebih besar. Kita kecil, kita tidak ada apa-apanya. Dan di Mazmur 139 ini, Daud juga sudah bolak-balik mengatakan, itu terlalu besar bagiku, saya tidak bisa mengerti. Tuhan itu terlalu jauh, saya tidak bisa betul-betul pahami. Tetapi, satu hal yang kita mesti sadari, pergumulan apapun kita punya dengan Tuhan, kita tidak pernah boleh meninggalkan Tuhan.
Karena waktu kita meninggalkan Tuhan, itu bukan menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah itu kemungkinan lebih besar. Sama seperti Daud ini, ya. Daud di dalam pergumulannya dengan Tuhan, dia tidak bisa mengerti dan dia tidak puas dengan Tuhan. Dia tidak suka dengan apa yang ditemukan Tuhan. Dia lihat Tuhan itu tahu terlalu banyak tentang dirinya dan dia tidak merasa nyaman. Dia tidak ada yang dia bisa sembunyikan. Dia rasa frustrasi, ya. Semua yang paling dalam itu ngomong, sampai bahkan di dalam bagian awal dalam Mazmur 139 ini, ya, di dalam ayat yang keempat, dia bahkan sampai saking frustrasinya dia sampai ngomong, sebelum aku berbicara, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Tidak ada yang dia bisa sembunyikan. Rasa frustrasi dari Tuhan itu, rasa frustrasi dari Daud itu nyata sekali, terasa sekali. Ya. Nah, saudara-saudara, di situ kita lihat pergumulan apapun, masalah apapun yang kita ada, ya, kita kadang-kadang tidak bisa mengerti Tuhan. Kenapa Tuhan ambil suami saya? Kenapa Tuhan ambil istri saya? Kenapa anak saya harus meninggal lebih dulu dari saya? Ya, pandemi ini ada banyak teman, banyak kenalan saya meninggal, tapi salah satu yang paling berat, yang saya paling rasakan sekali adalah ketika beberapa keluarga yang saya kenal itu anaknya yang meninggal. Nah, kita pikir kan, bayangkan orang tua harus menguburkan anaknya, ya, itu kan sama sekali tidak benar itu, sama sekali tidak. Itu bukan sesuai dengan hukum alam seharusnya, tetapi itu kenyataan, itu fakta. Ya, makin banyak orang bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, nah Alkitab di sini mengajarkan kepada kita, waktu kita lagi bergumul seperti itu, kita justru perlu tetap datang cari Tuhan. Karena seperti yang dilakukan oleh Daud, dia ngomong, dia buka hatinya kepada Tuhan, dia ngomong apa yang dia tidak puas, dia ngomong apa yang dia tidak suka, dia ngomong apa yang dia rasa, dan kemudian pelan-pelan dia makin mengenal Tuhan. Dia makin menyadari dan makin merasakan siapakah Tuhan itu sebenarnya. Ya, nah, dia di dalam pembacaan kita tadi, dalam ayat 13, ya, di situ kita melihat Daud mulai menyadari, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kalian melihat, ya, di dalam bagian ini, ayat ini dimulai dengan sebab, ya, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang atau Zhongwen itu sama enggak, tapi saya rasa akan sama, ya. Itu mulai dengan kata sebab, ya. Ada perubahan pada cara Daud berpikir. Kalau di bagian-bagian sebelumnya dia mengeluh, dia berusaha lari dari Tuhan. Dia katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi engkau? Ya, aku naik ke gunung, engkau di situ. Aku turun ke dunia orang mati, engkau di situ. Ya, waktu saya mengubah siang jadi malam, engkau mengubah malam menjadi siang. Frustrasi sekali. Tapi kemudian dia mengatakan, engkau yang membentuk buah pinggangku, engkau yang membentuk aku. Tuhan yang menciptakan Daud. Dia mulai menyadari bahwa melarikan dari diri dari Tuhan itu sia-sia. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan tahu segala sesuatu tentang dia. Tuhan menyadari siapa dia karena Tuhan yang menciptakan. Tangan Tuhan adalah tangan yang membentuk Daud. Kembali di sini kita melihat motif yang sama. Ya, kalau di dalam ayat yang ke-10 itu berbicara tangan yang menuntun, tangan yang memegang aku. Ayat 13 itu yang paling puncak, yaitu tangan Tuhan adalah tangan yang membentuk. Perhatikan kata yang dipakai di sini. Dia tidak mengatakan Tuhan mencipta aku. Dia katakan Tuhan membentuk aku. Ya, di dalam Kejadian kan jelas dikatakan Tuhan membentuk manusia. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Nah, ini kata membentuk di sini penting sekali karena kemudian Daud menyadari dia itu adalah dulunya tidak ada artinya, sekarang dibikin menjadi berarti. Oke? Ini nanti saya akan bicara lebih dalam soal ini. Tetapi saya mau kita ingat kata ini dulu. Waktu Daud mengatakan, Tuhan membentuk aku. Dia bukan katakan Tuhan menciptakan aku. Tuhan membentuk aku. Penciptaan itu adalah dari tidak ada, itu langsung menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi membentuk di sini itu mempunyai pengertian dari yang tidak ada artinya menjadi yang berharga. Dari yang tidak ada nilainya, debu tanah, ingat manusia diciptakan dari debu tanah yang tidak ada nilainya, Tuhan bentuk sedemikian rupa,
menurut gambar dan rupanya, dan kemudian dikatakan Tuhan memberikan nafas hidup kepada dia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Dan Daud mengatakan, tangan Tuhan, yang tadinya dia pikir menekan dia, ternyata tangan Tuhan itu adalah tangan yang membentuk dia. Dan di sini satu hal dulu yang saya ingin aplikasikan bagi kita. Tuhan menciptakan kita, itu berarti Tuhan itu mengenal kita secara menyeluruh. Oke? Ini aplikasi pertama bagi kita. Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita, itu berarti Tuhan yang paling tahu siapa kita. Ya. Saya punya beberapa peralatan yang sudah tua, sudah lama, rusak, dan bawa kemana-mana, itu tidak ada yang bisa perbaiki. Saya ada HP dulu yang kacanya sudah pecah. Tiap kali mau perbaiki, orang mengatakan, oh, ya, di sini tidak ada yang bisa perbaiki seperti itu. Lalu saya katakan, lalu kalau begitu siapa yang bisa perbaiki? Jawabannya selalu sama, kirim kembali kepada pabriknya. Dan memang betul kan, yang menciptakan, yang membuat, itu yang tahu memperbaiki. Ya kan? Orang yang bikin, ya, orang yang bikin itu yang paling ngerti, itu orang yang bikin itu yang paling tahu seluk-beluknya. Ya. Tadi siang, ya, saya mau istirahat, mau rileks sebentar, ya, saya nonton satu video. Itu video mengenai pembuatan kapal pesiar terbesar di dunia, ya, itu Italia punya. Itu dibuat dengan teknologi modern, teknologi baru, dan itu makan 4 tahun untuk membuat itu kapal, ya. Jadi teknologinya canggih, ya, alat-alat yang dipakai itu semua canggih. Nah, saya kagum, ya. Saya kebayang itu kapal pesiar dibuat sedemikian rupa, ya, disusun sedemikian rupa supaya kapal itu bisa berlayar dengan baik. Ini penciptanya, orang yang mendesain ini luar biasa sekali. Saya kagum sekali, ya. Bayangkan dia bisa membuat ini, bisa melakukan ini, bisa membuat kapal yang sampai ribuan orang. Kapal itu bisa menampung 7.000 orang di atasnya. Ya. Lalu di bawahnya supaya tidak terlalu goncang itu ombak, di bawah di dalam laut itu, di bawah kapal itu ada kayak sayap begitu, ya. Seperti sayap pesawat tapi terbalik, ya. Jadi tergantung ombak bagaimana dia bisa bergerak. Lalu dikasih lihat, tanpa alat itu kapal itu tadinya goyang sekali, dan sekarang setelah pakai alat itu kapal itu jadi lebih stabil, ya. Nah, kalau kembali kepada pencipta itu yang paling mengerti kita. Nah, hari ini yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ingat adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita, Dia itu yang paling kenal kita. Nah, karena Dia yang paling kenal kita, kita perlu bertanya, waktu kita di hadapan Tuhan, ya, bagaimana sikap kita? Tuhan tahu apa yang kita rasa, Tuhan tahu apa yang kita pikir, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi kesusahan kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebingungan kita, Tuhan mengerti apa yang kita ragu, apa yang kita tidak bisa tahu. Tuhan mengerti semua itu. Ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, ya, tetapi waktu membaca bagian ini, ayat ini, mulai dari ayat 13, 14, 15, ya, seluruh bagian ketiga dari Mazmur 139 ini, saya itu terhibur sekali. Saya itu lega bahwa ada orang, nggak tepat pakai istilah orang, ya, ada satu pribadi yang bisa mengenal saya dengan begitu baik. Ya kan? Itu salah satu masalah dalam hidup kita kan. Dalam kita bergaul dengan orang, kita katakan, iya, kalian nggak betul-betul kenal saya sih, makanya bisa salah paham. Ya kan? Saya lihat di sini banyak muka dan banyak nama yang saya kenal dengan baik, ya. Pak Ketua Sinode kita ada di sini, Pak Hengki Chia, ya. Ini Hengki yang lebih ganteng kalau saya bilang kayak gitu punya, ya. Chia sama Ciok itu hampir sama, yang Chia itu yang lebih ganteng punya. Dan tadi sepertinya saya lihat ada Ibu Christine Fu juga masuk, ya. Wen Semu sepertinya ada tadi, ya. Ada Filia, banyak nama-nama yang saya tahu. Nah, ada di antara kalian yang adalah dari dulu saya kenal di Komisi Wanita. Ada yang adalah anak pemuda saya. Ya, ada yang merupakan rekan-rekan kerja sama-sama membuka waktu Panakukang buka dengan Ibu Xiuing misalnya, ya, sama-sama membuka Panakukang.
Saya ngomong ini maksudnya begini. Tingkat pengenalan kita satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang saya kenal jauh lebih dekat, ada yang saya kenal cuma tahu sedikit, ada yang saya kenal dengan cukup mendalam. Ya, ada Dr. Robert di sini, ketua majelis kita, ya ketua yayasan, ada Ibu Esther dulu ketua Komisi Wanita Dorcas juga, ya. Mereka mengenal saya dengan dalam. Mereka mengenal apa yang saya, bagaimana perasaan saya waktu melayani dan seterusnya. Ketika orang mengenal kita, kita tidak terlalu khawatir soal salah paham. Yang saya mau katakan di sini, aplikasi yang saya mau katakan begini. Tuhan mengenal kita secara menyeluruh, itu berarti Tuhan tidak pernah salah paham tentang kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mengenal Tuhan secara cukup dalam, sehingga kita tidak akan salah paham terhadap Tuhan. Sehingga kita tidak akan curiga terhadap Tuhan. Kita kan kadang-kadang suka ngomong begini, Tuhan kenapa sih kamu biarkan ini terjadi pada saya? Ya, kenapa engkau mengizinkan seperti itu terjadi pada saya? Nah, itu mungkin karena kita tidak mengerti, tetapi juga mungkin karena kenapa? Kita kurang mengenal Tuhan. Tetapi sekalipun kita mungkin tidak betul-betul mengenal Tuhan, kita bisa ada hiburan, ada kekuatan, ada harapan, ada iman, bahwa Tuhan mengenal engkau secara dalam. Karena kenapa? Tuhan adalah yang menciptakan engkau, Tuhan adalah yang membentuk engkau. Dan ini punya implikasi yang penting sekali bagi kita, yang nanti kita akan bicarakan. Nah, waktu kita lanjutkan di sini, ya. Daud kemudian menyadari dalam ayat 14 bahwa kemahakuasaan Tuhan itu bukan untuk menekan. Tuhan tahu hal yang buruk dalam diri Daud. Tuhan tahu apa yang kurang dalam diri Daud. Tuhan tahu apa yang Daud sembunyikan. Tetapi itu bukan untuk bikin Daud malu. Itu bukan untuk bikin Daud direndahkan, bukan untuk Daud dihina, bukan. Ya, Tuhan mengenal Daud. Tuhan tahu semua yang Daud tidak ngomong pun Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu itu bukan untuk dipakai untuk menekan, tetapi Tuhan tahu itu untuk mengangkat Daud, untuk meninggikan Daud, untuk supaya memberikan Daud kesempatan, memberikan Daud kekuatan, memberikan Daud jalan supaya Daud bisa makin mengenal Dia. Oke, cukup jelas bagian ini ya. Saya kira ini yang merupakan bagian barangkali yang sangat penting dalam Mazmur 139 ini. Daud tiba-tiba mulai menyadari bahwa Tuhan mengenal dia. Dia tahu bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Tetapi tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pengenalan Tuhan terhadap Daud itu bukan untuk bikin dia malu. Dia mungkin tetap merasa malu ya, bahwa Tuhan tahu apa yang dia sembunyikan. Tuhan tahu apa yang tidak baik dalam dirinya, ya. Kita di sini kita masih bisa menjaga diri ya, khususnya dengan virtual kayak begini ya. Kita cuma lihat sepotong dari rumahnya orang, sepotong dari di mana orang itu ada, ya kan? Tetapi Tuhan itu tahu segala sesuatu. Saya banyak yang saya sembunyikan dari kalian, banyak yang saya tidak pernah ngomong kepada kalian, ya kan? Sebelum saya tampil depan kamera, saya siap-siap dulu, ya, supaya kelihatan rapi, supaya baik, supaya pokoknya berusaha yang semestinya. Tetapi Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Nah, Daud sebelumnya dia merasa tidak nyaman dengan pengetahuan Tuhan seperti itu. Tetapi sekarang dia mulai menyadari bahwa justru dia perlu bersyukur bahwa ternyata Tuhan tahu dia begitu mendalam, Tuhan tahu dia secara lengkap, Tuhan tahu dia secara keseluruhan. Jelas ya? Bisa lihat bedanya kan? Dulunya dia merasa tidak nyaman, Tuhan tahu segala sesuatu. Tetapi sekarang dia justru mengatakan, aku bersyukur kepadamu. Lihat perubahan itu? Dan perubahan itu kembali saya katakan tadi, dia terjadi karena kenapa? Dia terus bergumul, dia terus membuka hatinya kepada Tuhan. Setiap kali kita mengalami masalah, setiap kali kita ada sesuatu yang kita tidak mengerti, setiap kali kita ada sesuatu yang kita tidak bisa terima dari Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Itu salah. Itu salah.
Ya. Justru di dalam keadaan seperti itu, kita perlu terus dekat kepada Tuhan. Justru waktu kita tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, kita justru perlu makin dekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kita, dia yang kenal kita. Berikan dia kesempatan untuk mengangkat kita. Mengangkat waktu kita terpuruk, mengangkat waktu kita tertekan, mengangkat waktu kita terkurung, supaya dia bisa membuka jalan untuk kita. Ya, nah, bagian berikutnya yang kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan itu punya rencana untuk Daud. Lihat ayat 15 dan ayat 16. Ya, ayat 14 Daud mengatakan, aku bersyukur kepadamu. Ayat 15 dan 16 dia mengatakan apa? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan lihat apa yang dikatakan di sini. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya baca sekali lagi bagian itu, ya. Coba pikirkan, coba renungkan ini. Sebelum Tuhan menjadikan kita, sebelum kita bahkan ada, ya. Sebelum kita ada, dikatakan matamu melihat aku. Mata Tuhan itu sudah melihat kita. Ya. Yeremia pasal 1, Yeremia mengatakan Tuhan sudah memanggil aku sejak aku masih dalam kandungan ibuku. Paulus juga mengatakan sejak dia dari kandungan ibu, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengenal dia. Dan dalam kitabmu dikatakan semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan punya rencana untuk Daud. Daud tiba-tiba sekarang dia menyadari, Tuhan tahu segala sesuatu, dan bukan hanya Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan punya rencana untuk dia. Tuhan punya rancangan untuk dia. Tuhan mendesain dia sedemikian rupa karena Tuhan punya maksud tertentu untuk dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita lihat di sini ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada diri kita, bahkan termasuk keberadaan kita. Kita bisa lahir, kita bisa hidup sampai sekarang. Semua ini adalah karena Tuhan punya rencana bagi saudara, bagi saya. Saya kira-kira 20 tahun yang lalu barangkali, ya. Saya pergi ke rumah sakit, ada seorang yang saya baru kenal, dan dia waktu itu sudah bisa dikatakan sudah betul-betul hampir meninggal. Dia perlu transplantasi ginjal, dan sudah saat-saat terakhir, ya, salah satu rumah sakit yang paling bagus di sini, dan saya pergi bertemu dengan dia. Dia perutnya itu sudah besar sekali, sudah kayak mau pecah begitu. Ya, berdoa dengan dia sebelum dia dibawa masuk ke ruang transplantasi. Dan setelah selesai dia sembuh, kita jadi teman, ya, kita mulai banyak bicara, banyak bergaul. Dan dia mengatakan kami berdua sepakat satu hal. Dia seharusnya sudah mati. Tetapi kalau sekarang dia masih bisa hidup, itu berarti Tuhan punya rencana untuk dia, ada sesuatu yang dia harus lakukan. Pekerjaannya belum selesai. Dan dia katakan, iya, tugas saya sekarang adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk sisa hidup saya. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu punya rencana bagi Daud. Daud tiba-tiba menyadari, dia punya keberadaan, ya. Semua yang dia alami, semua yang dia rasakan, termasuk kelemahannya, Tuhan tahu. Tapi kelemahan itu tidak menjadi penghalang, ya. Dengar baik-baik. Kelemahan, kekurangan Daud, ketidaksempurnaan Daud, bahkan dosa Daud itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mengatakan, saya punya rencana untuk engkau. Kita kan tahu Daud, ya. Daud ini kalau mau dibilang, saya nggak tahu, kalau dia jadi hari ini dia datang ke gereja kita, sekarang kita coba pikir gini, Daud kira-kira kalau kita kenal Daud yang dalam Alkitab, dia itu memenuhi syarat nggak untuk kita jadikan anggota majelis kita? Ayo, gimana? Di sini ada pendeta-pendeta nih, ada Pak Victor, ada Pak Hengki, Ibu Bun, ya, ada saya nggak tahu siapa lagi yang saya nggak lihat. Kita bisa terima nggak Daud itu menjadi majelis kita gitu? Pak David, diterima nggak dia tuh? Ngambil istrinya orang,
Berzina sama istrinya orang kan? Membunuh suami dari istri yang jadi selingkuhannya. Alright? Pendendam. Ingat waktu Daud sudah mau meninggal, kata-kata salah satu pesan terakhirnya adalah jangan sampai orang-orang yang membenci dia, yang mengkhianati dia itu mati dengan alamiah. Dengan kata lain, habiskan dia. Kita mau punya majelis kayak begitu? Kok rasanya susah ya? Daud ini orang yang menyalahgunakan jabatannya. Ya. Daud ini orang yang bisa dikatakan hidup di dalam nafsu. Dia seorang yang pintar strategi, dia seorang yang pintar perang, tetapi dia mempergunakan kepintarannya, mempergunakan kelihayannya itu, bahkan barangkali yang kita bisa katakan menjadi orang yang rada licik gitu. Bukan lagi cuma lihai, licik. Dia tidak mau membunuh suaminya Batsheba. Yang dia perintahkan adalah pakai tangan orang lain, ayo maju perang. Ya. Lalu biarkan setelah dia di depan, kalian semua mundur. Uriah, biarkan Uriah di depan. Supaya kenapa? Dia mati. Wah, jadi mati jadi pahlawan. Habis itu dia ambil istrinya. Ya kan? Ini bukan orang yang betul-betul baik sebetulnya. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan punya rencana untuk Daud. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita di sini perlu merasa terhibur ya bahwa di dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, Tuhan itu punya rencana untuk kita. Ada rancangan Tuhan. Kelemahan kita itu bukan kebetulan. Kekurangan kita itu bukan alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak mau berbuat apa-apa. Kelemahan saya, kekurangan saya tidak boleh menghalangi saya untuk berusaha lebih dekat kepada Tuhan, berusaha lebih mengenal Tuhan, berusaha lebih mencari Tuhan. Kelemahan kita, kekurangan kita tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk kemudian jatuh, membuat alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak ada artinya. Saya terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak kelemahan, saya terlalu banyak kekurangan. Tuhan kenal engkau. Dan Tuhan tetap punya rencana untuk engkau di dalam hidupmu. Nah, hal yang berikutnya yang kita lihat di sini, ya, kalau kita kembali pada ayat 10 dikatakan tangan Tuhan itu menuntun Daud dalam hidupnya, dia melihat itu sekarang, dia menyadari itu sekarang, tangan Tuhan menguatkan dia di dalam hidupnya. Dia menyadari, dia merasakan itu sekarang. Nah, pengenalan Daud akan siapakah Tuhan itu, ya, menyadarkan kita satu hal, kita seringkali membiarkan kelemahan kita, keterbatasan kita yang kita sembunyikan itu menjadi penghalang untuk kita mengikuti rencana Tuhan. Ingat nggak Musa? Musa waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia, dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia kan kasih 1001 macam alasan. Saya tidak bisa bicara, saya tidak mau. Terakhir baru dia bilang saya tidak mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali di dalam diri kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin kita tahu, tapi juga mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Ada hal-hal yang kita tidak kenal. Itu nanti kita akan lihat di dalam ayat 23. Ya. Ada hal-hal di dalam diri kita yang barangkali kita tidak tahu, yang secara tanpa sadar itu menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Orang barangkali tidak bisa mengenal. Ya. Seringkali waktu konseling misalnya. Ya. Salah satu hal yang kami sebagai konselor lakukan membantu orang adalah untuk melihat hal-hal yang mereka tidak bisa lihat. Mereka pikir masalahnya adalah ini, padahal sebetulnya bukan. Ya, masalahnya bukan. Saya baru membaca sebuah buku dari seorang psikolog ya. Dia menulis mengenai banyak orang atau orang Kristen termasuk ya pendeta-pendeta yang kemudian yang kecanduan pornografi. Itu kan buruk sekali kan, ya. Pendeta kecanduan pornografi, suka nonton film porno, suka pokoknya nggak beres. Nah, dia sering konseling pendeta-pendeta seperti itu, yang terpaksa harus meninggalkan gereja, yang terpaksa harus meninggalkan pelayanan. Dan dia mengatakan sering kali yang jadi isu itu bukan bahwa dia ini pikirannya kotor, bahwa dia itu suka seks, dia suka sesuatu yang tidak beres, bukan. Ya.
Dia katakan banyak kali orang-orang seperti itu mereka kecanduan pornografi karena sebetulnya di dalam hati mereka membutuhkan keintiman. Mereka tidak ada yang mereka bisa rasa dekat, ya. Saya kadang-kadang bertemu dengan orang ya yang kalau kita lihat dia itu sepertinya apa ya? Mulutnya itu manis sekali, ya. Pintar sekali bujuk, pintar sekali merayu. Kita bilang ini orang gombal terus, hati-hati. Tapi setelah bicara dengan dia, kemudian saya menyadari satu hal. Ini orang, dia seperti itu bukan karena dia punya niat buruk. Walaupun yang dia lakukan akhirnya buruk. Tetapi pernah yang saya dapat adalah orang ini sebetulnya dia pengen diterima. Dia pengen diakui. Setelah bicara dengan dia, dia mengatakan, saya dalam hidup saya, bagi saya itu kalau dipuji orang bisa terima saya sebagai teman. Saya tuh senengnya luar biasa. Saya akan lakukan apa saja untuk teman saya. Nah, banyak kali kita bahkan barangkali tidak menyadari hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, ya. Nah, yang saya ingin kita renungkan di sini adalah kita seringkali membiarkan kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita itu menjadi penghalang bagi kita, ya, untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, tetapi karena kita membiarkan kelemahan kita itu tidak pernah kita hadapi, kita tidak pernah konfrontir, kita biarkan saja. Dan bulan lalu kita sudah bicara, seringkali yang kita lakukan adalah kita cari cara untuk menutup-nutupi, ya. Dan makin lama kita menjadi orang Kristen, kita makin pintar untuk menutupi apa yang jadi kekurangan kita, ya kan? Kita baca Alkitab lebih banyak, kita pergi ke gereja lebih sering, kita hafal Alkitab lebih banyak, kita lebih terlibat dalam pelayanan. Padahal itu kita lakukan semua adalah apa? Untuk menutupi hal yang tidak beres dalam diri kita, yang mungkin kita tahu, tapi mungkin juga kita tidak tahu. Ya, Mazmur 139 ini pada dasarnya adalah merupakan satu panggilan bagi kita, satu seruan, satu undangan bagi kita untuk datang ke hadapan Tuhan, supaya makin kita mengenal Tuhan, kita makin mengenal diri, atau sebaliknya, makin kita mengenal diri kita makin mengenal siapa itu Tuhan. Saya katakan itu waktu kita pertama mulai pelajari Mazmur ini. Mazmur ini adalah merupakan satu panggilan, satu seruan, satu undangan untuk kita bisa datang ke hadapan Tuhan sebagaimana adanya kita. Dan kemudian belajar untuk mampu mengatakan seperti yang nanti akan dikatakan oleh Daud dalam ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Nggak gampang untuk ngomong seperti itu. Karena kita mesti mengakui bahwa di dalam diri saya barangkali ada hal-hal yang tersembunyi. Dan itu kita nggak pernah rasa nyaman. Hal yang tersembunyi itu nggak pernah rasa nyaman, ya. Tapi itu kemudian menjadi penghalang. Nah, agar kita bisa bertumbuh, kita bisa makin maju, dan kita masih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Saya sudah singgung ini cukup banyak tadi. Kita perlu memberikan Tuhan kesempatan untuk mengakses kehidupan kita. Kesempatan untuk bisa menyentuh seluruh hidup kita. Ya. Di dalam kekristenan, kita banyak kali bicara mengenai Tuhan itu adalah juru selamat. Tapi kita barangkali tidak terlalu sering bicara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan artinya apa? Tuhan itu artinya dia adalah bos. Dia yang punya kita. Kalau dia yang punya kita dan kita adalah hamba, itu berarti dia punya akses apapun yang kita mau, apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, kita harus lakukan. Ya, mungkin beberapa 100 tahun yang lalu lebih barangkali ada seorang yang bernama Abraham Kuyper. Ya, dia adalah pendiri dari Free University di Nederland. Ya, seorang tokoh ternama di Belanda, dan dia mengatakan begini, tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan saya di mana Tuhan, di mana Yesus itu tidak menjadi Tuhan. Ya, bahasa Inggris itu ada kalimat mengatakan begini, if Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dari segalanya, dia sama sekali bukan Tuhan. Poin yang saya mau katakan di sini adalah gini, kita sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Kita perlu memberi Tuhan akses dalam seluruh kehidupan kita. Nah,
Saya ingin kita mempergunakan beberapa menit. Mari kita coba merefleksikan ini. Ya, secara pribadi. Saya waktu itu mendorong saudara untuk punya jurnal, buku catatan barangkali. Ya, coba tanya hal ini kepada diri sendiri. Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak pernah bicarakan dengan Tuhan? Kita berdoa untuk banyak hal, ya kan? Kita minta Tuhan ini, kita minta Tuhan itu, kita minta ampun ini, kita minta ampun itu. Tetapi saya kira dalam diri kita itu seringkali ada hal-hal yang kita masih sembunyikan, yang kita tidak pernah mau ngomong soal itu. Kita tidak pernah mau singgung soal itu. Nah, coba pikirkan secara pribadi, catat secara pribadi, berdoa secara pribadi. Apa sih yang di dalam diri saya yang selama ini saya tidak pernah mau bicarakan? Jangankan dengan manusia, dengan Tuhan pun saya tidak pernah singgung. Lalu kemudian jawab pertanyaan yang kedua. Kenapa? Kenapa saudara-saudari tidak pernah mau membicarakan itu dengan Tuhan? Tidak pernah mau mengangkat itu kepada Tuhan? Silakan. Pakai waktu beberapa menit, secara pribadi jujur memeriksa diri sendiri. Hasilnya tidak selalu menyenangkan. Hasilnya tidak selalu enak. Mungkin kita tidak suka, tetapi di dalam hati kita, Roh Kudus itu selalu mengingatkan, ini loh, ini yang masih mesti dibereskan, ini yang masih mesti diurus. Kita tidak pernah mau pedulikan. Ayo, coba secara pribadi. Hal-hal apa dalam hidup kita yang kita tidak pernah ngomong sama Tuhan? Kita tidak pernah mengaku dosa untuk itu. Kita tidak pernah mau singgung, tidak pernah mau angkat, sekalipun tidak mau bicara dengan Tuhan soal itu. Pokoknya kita diam saja. Tapi kita tahu itu ada di sana. Saudara katakan, kan tidak selalu dosa itu. Ya barangkali bukan dosa. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kenapa saudara tidak pernah mau membicarakan itu dengan Tuhan? Saudara mau berdoa secara pribadi, silahkan. Ini waktu untuk saudara bermeditasi secara pribadi. Jangan pikir orang lain, pikir diri sendiri. Oke, nah sekarang yang mau nyalakan mic boleh nyalakan mic ya. Kita coba membicarakan satu hal ini. Tanpa berbicara mengenai spesifik, saya tidak tanya saya tidak minta kalian untuk ngomong apa yang kalian sembunyikan, ya. Tetapi coba kita saling sharing. Ini giliran kalian untuk bicara, giliran saya untuk istirahat. Bagaimana kita dapat mengatasi hal-hal yang selama ini kita tutup rapat?
nggak usah spesifik, nggak usah bicara apa yang kita sembunyikan selama ini. Itu kalian dengan Tuhan. Tetapi sekarang kita coba memberikan saran kepada teman-teman kita, kepada sama saudara seiman kita. Menurut kalian, untuk hal-hal yang tersembunyi itu, bagaimana caranya kita bisa menghadapi? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi itu? Saya, Pak. Yuk, silakan Maggie. Pas musiknya yang udah bunyi juga. Anak saya main piano. Maaf. Kalau saya sendiri Bapak, itu udah pribadi, pas banget. kalau saya pribadi pernah mengalami hal yang Pak Hengki sebutkan. Cuman puji Tuhan itu sudah teratasi, Pak. Saya pribadi ya mengakui itu di hadapan Tuhan, benar-benar berdoa dan menyelesaikan dan berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri, Pak. Itu saja sih, Pak. Makasih. Itu terima kasih sekali ya. Yang Maggie katakan tadi itu kuncinya ya, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri. Dan kalau saya bisa coba menebak ya, di sini ada beberapa hamba Tuhan ya. Sekalian yang semua pernah konseling semua mungkin tahu. Berdamai dengan Tuhan bagi kita orang Kristen itu kadang-kadang gampang. Ya kan? Karena Tuhan itu asal kita ngaku dosa, Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah setia, Dia mengampuni dosa dan seterusnya. Ya kan? Tapi kita ini berdamai sama diri sendiri dan berdamai sama orang lain, itu yang biasanya paling susah. Ya kan? Kita sulit untuk mengampuni orang dan yang lebih sulit lagi adalah apa? Mengampuni diri sendiri. Ya kan? Mengampuni diri sendiri. Ya. Banyak orang Kristen tidak bisa maju karena tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Maggie, yaitu mengampuni diri sendiri. Dan iblis seringkali memakai itu untuk selalu mengingatkan, ingat kamu dulu kayak begini, ingat dulu kamu kayak begitu, ingat dulu kamu itu orang kayak apa, ya kan? Dan kalau saya bisa nebak ya, pengalaman saya paling tidak, ya Maggie nanti bisa cerita. Itu bukan mengampuni diri sendiri, bukan berarti sudah lupa. Itu kadang-kadang masih muncul, masih diingatkan. Iblis masih terus mengatakan, ini loh, kamu tuh nggak sebaik seperti itu. Betul nggak, Maggie? Benar sekali, Pak. Apalagi kalau kita mau pelayanan, kita mau baca firman Tuhan, mau saat teduh, berdoa, syafaat. Itu sering sekali muncul, Pak. Kamu nggak layak, Dan kamu nggak ya pantas. kamu tidak suci, kamu tidak apa gitu. Pokoknya ya kamu nggak kudus deh, nggak layak untuk Tuhan. Kau datang ke hadapannya. Nah, Itu sering sekali, Pak. Bagaimana you ngatasi waktu suara-suara seperti itu muncul? Bagaimana apa yang you lakukan? Saya pribadi kan saya sering dengar khotbah, Pak. Jadi setidaknya itu menguatkan saya dan kembali saya, maksudnya ya Tuhan, walaupun saya jatuh, Tuhan juga maksudnya punya tangan yang terbuka untuk saya bisa datang kembali ke Tuhan. Dan maksudnya penerimaan Tuhan, belajar mengerti akan penerimaan Tuhan akan diri saya, sehingga saya betul-betul mengerti bahwa manusia berdosa pun seperti saya, Tuhan bisa ampuni dan saya bisa layak kembali di hadapan Tuhan. Tapi tetap perasaan tidak layak itu tetap ada, Pak, karena kan memang kita manusia berdosa. Itu saja, Pak. Ya, tangan Tuhan itu bukan untuk menekan, bukan untuk menghukum, tapi justru untuk mengangkat ya. Memberikan kekuatan. Terima kasih Maggie. Siapa lagi yang mau share? Bagaimana kita dapat mengatasi hal yang selama ini kita tutup rapat? Mungkin saya sharing Pak Hengki. Pak Hengki, silakan Pak. Ya, sama-sama Hengki. Ya, kalau saya juga bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhannya, Pak. Ya, saya teringat satu istilah ya, istilah teologi, simul justus et peccator ya, bahwa kita secara simultan itu orang yang dibenarkan tetapi juga masih berdosa begitu. Nah, kalau saya sih pergumulannya lebih ke ini sih, kalau boleh saya berusaha atau mengaminkan ya bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar tuan atau bos, tetapi bos yang baik ya. Kebetulan di GKKA juga saya pernah punya satu bos yang baik begitu ya.
Dan saya kira ini satu gambaran yang penting ya. Kalau saya sendiri mungkin bukan pergumulannya bukan tidak mau menceritakan ya, tetapi malu menceritakan apa yang saya gagal kembali lakukan begitu. Nah, disitulah pentingnya kemudian saya menyadari bahwa bagi saya membiarkan tetap ada rasa bersalah itu penting gitu ya, supaya saya selalu bisa kembali pada standar yang Tuhan mau. Tetapi pada saat yang sama saya tahu bahwa Dia adalah bos yang baik. Artinya Dia juga adalah Allah yang beranugerah. Jadi saya akan ketika gagal lagi, saya akan merasa ini ada tugas dari bos yang saya tidak kerjakan dengan baik. Saya gagal melakukan apa yang menjadi harapan dari bos saya ini, tetapi pada saat yang sama saya tahu bahwa dia masih memberikan saya kesempatan untuk saya memperbaiki lagi begitu. Nah, inilah yang menjadi pergumulan saya setiap kali saya merasa saya gagal lagi ya. Jadi kembali mungkin kalau bagi saya pergumulannya bukan tidak mau menceritakan, semua sudah saya ceritakan. Setahu saya ya, sepemahaman saya, tetapi pergumulan saya adalah itu ya, ketika saya pada saat tertentu merasa gagal melakukan apa yang Tuhan mau secara sempurna seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang ada kesalahan ya di rumah tangga misalnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang suami kepada istri, sabar misalnya, kadang-kadang saya juga tidak sabar begitu. Ya seperti itu. Dan banyak hal yang lain. Jadi kalau saya tetap ada rasa bersalah itu, tetapi pada saat yang sama kalau saya cuma tinggal pada rasa bersalah, saya akan jatuh gitu ya pada rasa ketidakberdayaan, dan itu berbahaya. Pada saat yang sama, kalau saya cuma merasa Tuhan itu Maha Pengampun, saya bisa menyepelekan anugerah Tuhan. Betul Jadi sekali. saya mesti menjaga dua keseimbangan ini. Keseimbangan, betul. Dan yang Pak Hengki Chia katakan itu terima kasih Pak, itu sebetulnya merangkumkan adalah apa yang akan kita bahas pada bulan depan. Ya, waktu Daud mengatakan di situ, ya dia berdoa kepada Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Itu dua di situ. Ya, dia tahu dia perlu ada standar. Ya, kelemahannya itu mengingatkan dia bersandar kepada Tuhan, harus terus bergantung kepada Tuhan, mengingatkan dia bahwa dia bisa gagal, tetapi juga mengingatkan akan anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ya, yang lain, satu orang lagi barangkali. Ayo, siapa yang selama ini belum pernah atau jarang sekali bicara? Ayo, silahkan. Kalau nggak mau nyalakan video, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang mau share? Ya. Mungkin saya Pak. Pak Sedikit. Victor, silakan. Ya, terima kasih Pak Hengki untuk uraian firman Tuhan hari ini. Nah, saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua, secara khusus dalam membangun iman kita supaya lebih bertumbuh. Nah, yang saya lihat dan amati ya, dalam kehidupan Kristen, nah secara khusus dari kehidupan Daud yang tadi Pak sudah jelaskan tadi, nah saya kira ini menjadi pergumulan kita semua, khususnya di dalam mengatasi dosa. Nah secara khusus pertanyaan bagaimana kita dapat mengatasi hal-hal yang selama ini kita tutup rapat. Nah kalau dalam pengalaman Pak yang saya amati selama ini juga termasuk saya juga dalam proses pengembalaan jemaat, nah itu kebanyakan orang belum mampu membuka diri itu karena komunitas yang ada di sekitar dia itu belum memberi garansi atau jaminan bahwa ketika dia membuka dia punya kelemahan atau dosa itu, dia aman di situ. Nah kebanyakan orang kan merasa tidak aman, sehingga yang terjadi adalah dia membangun mekanisme pertahanan dirinya. Nah ini yang secara psikologi, artinya kalau secara teologi mungkin orang memahami bahwa ya harus begini, tetapi dalam kehidupan sosial ini belum tentu itu memberi jaminan. Maka saya teringat terhadap Bonhoeffer ya, dia menekankan tentang kekudusan persekutuan itu.
Nah, ini yang seringkali membuat banyak orang itu frustrasi. Nah, saya kagum dengan Daud karena Daud ini seorang yang tidak malu membuka dosanya. Ketika dia, bahkan kita baca di Alkitab itu segala kelemahannya itu ditelanjangi. Nah, Betul. persoalan dengan kita selama ini apakah kita punya keberanian itu? Nah, masalahnya kan untuk berani buka topeng itu kan sesuatu yang nggak gampang. Jadi bagi saya mungkin kalau dengan Tuhan kayak tadi Pak katakan ya orang bisa saja masuk di kamar, kemudian mengatasi itu serapat-rapat selesai. Nah, tetapi ketika itu dibuka, apalagi kalau itu misalnya seorang pendeta atau seorang tokoh di dalam jemaat, waduh itu lebih berat lagi. Karena ada konsekuensi-konsekuensi sosial. Jadi bagi saya Pak, apa yang diseringkan pada saat ini, saya kira perlu kita pikirkan tentang bagaimana garansi secara sosial yang memberi orang-orang yang jatuh di dalam dosa atau kelemahan itu dia bisa merasa nyaman ketika dia mengaku dosa, dia diterima apa adanya, bahkan ada pengampunan. Gitu Pak kalau dari saya sedikit. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Victor, dan itu sebenarnya mengingatkan kita akan sesuatu yang seperti dikatakan Pak Victor juga tadi, bahwa ini barangkali salah satu yang gereja paling sering gagal, yaitu kita lupa. Kita ini adalah komunitas untuk membawa orang berdosa menjadi orang suci. Ya, Bukan tempat berkumpulnya orang-orang suci untuk menikmati kesucian. Gereja itu adalah tempat di mana orang berdosa itu bisa datang, dan pakai istilah yang tadi dikatakan oleh Pak Victor, gereja itu harus menjadi tempat yang aman untuk orang itu bisa bergumul dengan dosanya, untuk bisa menghadapi dosanya, dan kadang-kadang dia tidak bisa menghadapi dosanya dan kekuatan sendiri. Dia membutuhkan kekuatan orang lain. Dia membutuhkan komunitas untuk membantu dia. Kira-kira begitu Pak ya, Pak Victor ya. Betul, Pak. Ya. Ya. Dan kita semua di sini, yang saya kenal di sini kebanyakan adalah orang Kristen yang sudah lama, ya. Kita perlu memikirkan hal ini. Bukan berarti kita menyetujui dosa orang, bukan berarti kita menerima orang berdosa begitu saja, tetapi kita juga jangan pernah lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Dia datang bukan untuk mencari orang benar, dia datang untuk mencari orang berdosa. Ya, dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada ini mungkin sudah bagian terakhir ya. Bagaimana, ini refleksi pribadi lagi. Bagaimana saya dapat memperbolehkan Tuhan mengakses hidup saya tanpa batas? Apakah ada hal-hal yang saya perlu lakukan? Ada tindakan-tindakan yang saya perlu ambil sekarang ini untuk mengizinkan Tuhan itu mengakses diri saya, mengakses hidup saya tanpa batas. Dengan kata lain secara bebas. Nah, saya tanyakan ini karena maksudnya gini. Tuhan tahu segala sesuatu, tetapi Tuhan juga menghormati kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Right? Nah, bagaimana kita bisa dengan sukarela membuka diri kita kepada Tuhan, dan ini membawa kita kepada nanti doa Daud dalam ayat 23 dan 24. Bahwa Tuhan itu punya kebebasan di dalam hidup kita untuk barangkali menunjukkan apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak baik, apa yang kita masih kurang, yang kita perlu perbaiki. Apa yang dapat kita lakukan untuk memungkinkan Tuhan, untuk memperbolehkan Tuhan mengakses kehidupan kita tanpa batas. Secara pribadi, ya, coba gumulkan, coba pikirkan itu sendiri. Usahakan ada mungkin satu atau dua cara. Jangan cuma terlalu umum. Sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Saudara ingin berdoa, pakai kesempatan untuk berdoa secara pribadi, silakan.
Saya Pak, jadi volunteer lagi ya Pak. Nggak harus share, tetapi kalau Maggie mau share silakan. Silakan. Kalau saya, bagaimana saya dapat memperbolehkan yang pertama ya kita terbuka di hadapan Tuhan, dan saya sih merasa yang paling penting itu kita semakin dekat dengan Tuhan dengan cara ya membaca firman-Nya lebih sering, karena isi hati Tuhan itu tertuang semua di dalam firman Tuhan. Itu saja Pak. Oke, bagus. Itu langkah yang bagus sekali. Ya. Terima kasih untuk sharing-nya, Maggie. Renungkan secara pribadi coba. Bagaimana kalian secara pribadi bisa mengizinkan Tuhan bebas dalam hidup kita? Jason. Oke. Begini, Dr. Robert. tadi kan dibicarakan bahwa kita merahasiakan sesuatu. Itu merahasiakan sesuatu itu ada dua macam. Satu rahasia, artinya rahasia perbuatan yang tidak baik itu yang untuk diri kita sendiri. Tetapi ada satu lagi yang terhadap orang lain. Jadi sekarang memang kita datang sama Tuhan, kan kita punya kemauan bebas. Tuhan tidak bisa campur tangan kok. Kalau kita punya kemauan bebas, bahasa Tionghoa artinya saya mau apa, saya kemauan bebas saya. Jadi Tuhan tidak juga bisa campur kalau saya pegang teguh pada kemauan saya. Oleh sebab itu, pertama kita datang sama Tuhan, kita mengaku, kita menyerahkan kemauan bebas kita. Dengan demikian Tuhan bisa bekerja. Tapi untuk diri sendiri kita harus bertobat. Untuk kepentingan diri sendiri itu yang kita rahasia, umpamanya porno lah, nonton lihat porno dan sebagainya umpamanya, ya kita harus bertobat dan kita henti. Tentu karena kita sudah serahkan kemauan bebas kita, Tuhan menolong kita. Terhadap orang lain punya itu, kita harus berbuat atau mesti dekati orang itu, kita mengaku sama dia, atau kita merubah, kita tidak berbuat itu lagi kepada orang itu, atau kita lebih baik mengaku sama dia. Nah, itu pendapat saya. Terima kasih ya. Itu apa yang Dr. Robert katakan itu semua benar sekali ya. Kita perlu menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan ya. Menyerahkan apa menjadi kehendak bebas kita itu kita serahkan kepada Tuhan, dan juga kemudian kita bertobat, dan waktu kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, kalau perlu kita datang kepada orang, dan itu sesuai dengan dikatakan Alkitab kan, Matius pasal 5, kalau ada sesuatu dalam hatimu ketika engkau beribadah, kita datang kepada Tuhan dan kita datang kepada orang itu, dan kita membereskan dengan orang itu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Oke, terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali untuk semua sharing-nya ya. Dan saya ingin kemudian kita akan masuk di dalam tanya jawab ya. Mungkin ada kita bisa tanya jawab, bisa diskusikan baik yang kita sudah bicarakan tadi atau hal-hal yang lain. Sebelumnya mari kita sekali lagi kita masuk dalam doa. Kita berdoa minta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita punya kejujuran untuk memeriksa diri kita ya. Kita minta Tuhan memberikan kita kejujuran untuk memeriksa diri kita, dan minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa memperbaiki diri. Saya minta untuk kita barangkali secara pribadi dulu, pakai waktu beberapa menit, kita berdoa secara pribadi, secara diam untuk diri sendiri. Ya, minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk mengenali hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita masih perlu ubah, ya, hal-hal yang kita masih perlu perbaiki. Ya, secara jujur kita datang kepada Tuhan, dan setelah itu saya minta Ibu Christine Fu tolong pimpin kita di dalam doa ya. Kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu.
Minta Ibu Bun kalau bisa untuk pimpin kita dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Begitu Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengenal kami, dimanapun kami berada. Tuhan lebih mengenal diri kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami mohon Tuhan saat ini membuka hati kami, sehingga kami bisa membuka hati kami, semua kesalahan, kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan, selalu kami tidak sanggup, tidak kuat untuk melakukan kehendak Tuhan, selalu menyembunyikan semua kesalahan dosa kami. Tetapi firman Tuhan menegur kami pada siang hari ini, sehingga kami ingin mengaku semua dosa kami, sehingga kami lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami di hadapan Tuhan. Perbaharuilah hidup kami, sehingga di hadapan Tuhan kami layak untuk melayani Tuhan, dan kami layak untuk menjadi berkat bagi orang. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Hengki Cio, Tuhan juga lebih pakai dia di hadapan Tuhan, sehingga untuk terus memberikan petunjuk dan memberikan kepada kami firman Tuhan yang selalu menerangi akan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bun. Ya, terima kasih. Kita sekarang akan masuk dalam tanya jawab. Kita bisa berdiskusi ya. Kalau ada hal